kita berharap sebetulnya semua partai politik benar-benar serius ingin mengajukan hak angket tersebut ya. Kenapa demikian ya? Saya beri contoh misalnya, apakah PDIP serius ya? Kalau PDIP serius itu berarti benar-benar apa yang diinginkan oleh Mas Ganjar dan Bu Mega itu benar-benar didukung oleh semua anggota parlemen dari PDIP termasuk Puan Maharani. Jadi saya ingin menjawab poin-poin Anda ya, insya Allah bisa ya. Jadi kalau soal Demokrat akhirnya masuk ke dalam kabinet ya, ini memang sudah lama kan. Pembicaraannya itu sudah cukup lama. Kenapa saya katakan cukup lama? Karena memang Presiden Joko Widodo kan sudah melakukan pertemuan dengan Presiden ketujuh ya, apa namanya, keenam, apa namanya ini, SBY ya di Istana Bogor, ya kan? Dan Anda juga tahu bahwa janji SBY, janji Jokowi untuk menjadikan AHY ini menteri kan juga sudah berkali-kali dilakukan ya. Dan terakhir memang di Jogja itu. Ya. Dan karena kebetulan ya Pak Mahfud MD itu mundur dari jabatan Menko Polhukam dan kemudian jabatan Menko Polhukam dijabat oleh Pak Hadi Cahyanto, nah makanya kemudian AHY punya kesempatan untuk masuk situ. Tapi ini nothing to do dengan persoalan koalisi baru. Koalisi baru maksud saya koalisi di dalam 02 itu sendiri ya, karena memang Demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi 02 ya. Tapi ini menurut saya lebih sebagai suatu apa ya, suatu win-win solutions antara Jokowi dengan SBY. Kenapa saya katakan dengan SBY? Karena dari bagaimanapun ya, ini Pak SBY kalau memang tidak memberikan dukungan, tapi paling tidak dia menutup mata ketika Pak Muldoko sebagai kepala staf presiden ya, itu ingin melakukan kudeta ya di Partai Demokrat ya. Makanya kalau saya dengar katanya Pak Muldoko nggak datang dalam apa pelantikan itu ya masuk akal ya. Jadi itu dan buat saya juga ya Jokowi juga kemudian tidak bisa menjadi jembatan untuk semua partai itu. Maksud saya emangnya dia bisa menjadi mak comblang politik untuk partai-partai tersebut ya. Dan ini sebetulnya kalau memang dia tidak kalau dia memang memiliki suatu kepercayaan penuh kepada capres yang didukungnya yaitu Prabowo, harusnya berilah kesempatan itu kepada Prabowo ya. Dan ini saya melihat bahwa dia juga punya kepentingan juga ya karena dia sedang mencari posisi baru pasca dilantiknya Prabowo Gibran gitu kan. Maksud saya karena kan banyak sekali apa namanya itu isu-isu politik ya, apakah dia kemudian bisa menjadi koordinator dari Menko atau menteri senior seperti yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew di Singapura ya. Dan buat saya di Indonesia nggak ada jabatan-jabatan menteri senior gitu kan. Dan kalau itu terjadi berarti ini lagi-lagi membuktikan bahwa Jokowi itu masih tetap ingin menguasai kabinet gitu. Maksudnya ingin punya kekuasaan di dalam kabinet ya untuk melakukan intervensi di dalam kabinet Prabowo Gibran gitu kan. Ini dan saya juga lihat apakah kemudian betul bahwa dia akan mengambil alih posisi Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar ya. Dan kalau itu terjadi juga ya, buat saya Golkar tidak bisa kita katakan sebagai suatu partai politik yang benar-benar dewasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia kan juga punya suatu sistem rekrutmen kepemimpinan sendiri, gitu kan? Jangan kemudian Golkar menambah problem di dalam suatu rekrutmen politik ya, di mana orang ujuk-ujuk langsung jadi anggota Golkar dan kemudian nanti jadi ketua umum Partai Golkar ya. Nah, yang kata apa Pak JK itu memang membutuhkan angka yang tidak sedikit ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. At least itu kan 600 miliar kata Pak JK kan pernah mengatakan demikian ya. Nah, tapi yang paling penting ini adalah bahwa biar bagaimanapun kita tetap menginginkan agar yang namanya apa istilahnya audit terhadap pelaksanaan pemilu ini memang harus benar-benar dilakukan ya. Bukan cuma oleh mereka-mereka yang ada di parlemen, tapi juga
kita-kita yang menjadi rakyat ya, rakyat atau civil society atau rakyat yang kebetulan memiliki pemahaman lah ya tentang pemilihan umum ini ya. Karena tadi yang dikatakan oleh Titi ya, sebab kalau ini kemudian tidak diaudit, tidak kemudian diberesi ya, ini pemilu kita ini lama-lama bisa menjadi pemilu yang kompetisi boleh aja jalan, tapi siapa yang menang ya, siapa yang jadi presiden dan wakil presiden itu sudah ditentukan sebelumnya ya. Itu yang kemudian disebut dengan kompetitif otoritarian ya. Itu nanti cara-cara yang seperti dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya ini, kalau ini terus berlangsung, kita tidak pernah akan memiliki suatu pemilihan umum yang benar-benar langsung umum, bebas dan rahasia ya, dan setara ya. Kenapa? Kalau sekarang sudah benar-benar sangat tidak setara. Kenapa saya katakan tidak setara ya? Anda lihat aja ya, berapa anggaran negara yang dipakai oleh Presiden Jokowi ya untuk kemudian bagi-bagi bansos, baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk beras, baik dalam bentuk sembako dan sebagainya ya. Kalau angkanya itu 500 triliun untuk tahun 2024 ini, Anda bisa bayangkan berapa yang dimiliki oleh paslon gabungan partai dalam paslon nomor 1 maupun nomor 3 ya. Itu benar-benar timpang ya, benar-benar nggak setara lah gitu. Dan kalau udah begitu, bagaimana kemudian bisa terjadi suatu fair competitions di dalam pemilu ini? Dan kemudian Anda juga bisa melihat juga ya bagaimana terjadinya yang disebut serangan fajar ataupun serangan malam dan sebagainya, itu hampir-hampir tidak pernah ada laporan ataupun tidak ada yang kemudian bisa mencegahnya ya. Apa yang ingin saya katakan di sini menunjukkan betapa apa yang disebut dengan bahwa kecurangan ini benar-benar sudah terstruktur, sistematis dan masif itu memang sudah benar adanya ya. Nggak usah diperiksa-periksa juga semua orang lihat kok gitu ya. Nah, sekarang terakhir yang ingin saya katakan adalah apakah kemudian ya koalisi paslon 1 dan koalisi paslon 3 itu benar-benar akan menggunakan hak parlemen mereka ya untuk kemudian membahas soal ini ya, baik dalam bentuk pansus pemilu ya, jadi panitia khusus pemilu, atau dalam bentuk hak angket ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Karena kita tahu ketika Masinton Asera Ribut mengajukan hak interpelasi, itu not a single parliamentary member even from his own party ya. Jadi nggak ada partai anggota parlemen dari partai bahkan dari PDIP sendiri yang mendukung gagasan Masinton mengenai hak interpelasi itu. Nah sekarang apakah kemudian akan terjadi pengajuan hak angket ya? Kalau kita melihat angka berapa yang ada di partai-partai, kursi partai yang ada di paslon 1, 2 dan juga kursi partai yang gabungan paslon 1, 3 dan 2 itu memang terus terang ya, itu bisa aja paslon nomor 1 dan 3 itu memenangi proses ini ya. Maksud saya akhirnya hak angket itu akan berjalan dengan normal. Tapi dalam sejarah politik Indonesia ya, Anda tahu baik zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, bahkan juga di era reformasi itu lebih banyak yang gagal ketimbang yang berhasil ya. Nah, untuk yang sekarang lah ya, kalau kita lihat ya, kita berharap sebetulnya semua partai politik benar-benar serius ingin mengajukan hak angket tersebut ya. Kenapa demikian ya? Saya beri contoh misalnya, apakah PDIP serius ya? Kalau PDIP serius itu berarti benar-benar apa yang diinginkan oleh Mas Ganjar dan Bu Mega itu benar-benar didukung oleh semua anggota parlemen dari PDIP, termasuk Puan Maharani yang kebetulan ada ketua DPR, gitu kan? Nah kalau kemudian antara ibu dan anak terjadi perbedaan pandangan, ya repot juga ya. Nggak, ini saya ngomong gini supaya dibuka aja, supaya kita semuanya ingin tahu juga. P3 kemudian mau juga nggak ya? Karena ini kan P3 ini kan seperti
partai yang di ujung tanduk gitu kan. Maksud saya walaupun sudah mendapatkan angka sementara 4,4% ya, dan harusnya bisa masuk. Kenapa saya agak prihatin dengan P3 ya? Karena Anda tahu P3 ini adalah satu dari 3 partai lama di era Orde Baru ya, yang nasibnya paling jelek ya. Nanti Bung Rey lah itu bisa menjelaskan. Kenapa saya bilang nasibnya partai paling jelek? Dia mewakili partai Islam, tapi sekarang dia benar-benar terlindas dibandingkan dengan partai-partai Islam yang baru, gitu kan? Ini saya juga nggak masuk akal saya kenapa kemudian P3 tidak bisa membangun suatu sistem pengkaderan yang baik ya, sehingga kemudian yang menjadi wakil ataupun pendukung dari P3 itu makin lama makin banyak ya. Kemudian kita lihat di paslon nomor 1 ya, kita lihat ya apakah Nasdem juga serius akan mendukung untuk hak angket ya. Iya, terutama pasca pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ya, Prof. Betul ya, biar bagaimanapun itu sudah bisa menjadi catatan juga ya, apalagi kemudian Anda tahu Nasdem itu adalah partai yang paling menderita ya di dalam pemerintahan Jokowi terakhir ya, karena 2 menterinya dicopot ya, dan lagi-lagi itu karena kasus korupsi ya. Jadi maksud saya Nasdem tidak mampu untuk mengubah diri ya, seperti juga yang lain-lainnya ya, untuk kemudian bisa aman dari kasus korupsi kan. Dan sekarang kalau kita lihat apakah kemudian Nasdem akan serius ya. Demikian juga PKB. Apalagi Anda tahu PKB dan Nasdem itu adalah partai-partai pertama ya yang mendukung PDIP dalam pengajuan Jokowi pada pemilu presiden 2014 dan juga 2019 ya. Jadi agak sulit bagi 2 partai ini kemudian untuk tidak mau menerima undangan Jokowi gitu kan, untuk kemudian bergabung dengan 02 ya. Jadi itu yang menurut saya disinilah titik krusialnya ya. Kalau kemudian mereka serius ya, termasuk PDIP serius, P3 serius, dan kemudian kalau PKS saya yakin pasti serius. Dan kalau itu terjadi, buat saya ini adalah suatu era baru dalam sejarah politik Indonesia ya, di mana partai-partai non pemerintah ya itu kemudian bergabung untuk melihat apakah ini pemilu ini benar-benar terjadi kecurangan yang masif ya, dari tingkat awal sampai kemudian tingkat akhir. Saya pikir itu aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Prof. Ikrar. Tapi saya mau satu, Prof, tanya. Tadi dari bacaan Prof. Ikrar sebenarnya saya membacanya Prof. Ikrar pesimis gitu ya, hak ini atau audit terhadap pemilu ini bisa dilakukan. Nah, tapi tadi saya mau menyoroti soal statement Prof. Ikrar, kayaknya PDIP sulit gitu, kayaknya tidak satu suara antara ibu dan anak. Nah, tetapi bagaimana Prof. Ikrar juga membaca gitu ya, karena Hasto beberapa kali bilang pasca pemilu, oh kita oposisi gitu ya. Tetapi kemudian tadi misalnya hak interpelasi dari Masinton saja tidak ditangkap oleh kader sendiri. Bagaimana Prof. Ikrar membaca itu? Kenapa kemudian PDIP nampaknya tidak solid gitu ya terhadap usulan ini? Ya, satu kata yang memang harus lepas dari pikiran mereka, yaitu bahwa mereka sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan ya, seperti juga partai-partai lain yang istilahnya tuh berada dalam sandera ya. Mereka harus lepas dari sandera politik yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum itu ya, sehingga kemudian mereka bisa menyatakan inilah PDIP, inilah banteng, dan banteng itu kalau udah namanya banteng ketaton itu akan muncul kekuatannya kembali. Tapi kalau kemudian mereka semuanya baik yang ada di parlemen ataupun di dalam pimpinan partai itu misalnya ada rasa was-was mengenai kasus-kasus hukum yang mereka hadapi, ya kemudian kita bisa menjadi agak was-was juga ya. Apakah kemudian ini akan benar-benar menjadi kenyataan atau tidak? Karena kasus dari hak interpelasinya Masinton aja itu sudah jadi bukti bahwa itu pernah kejadian dari partainya sendiri, tidak satu orang pun yang kemudian menandatangani
pengajuan hak interpelasi itu. Apalagi hak angket yang lebih keras lagi.